Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh kembali mengingatkan gitu ya, ada beberapa yang memang harus saya sampaikan. Di antaranya H-2 menjelang laga krusial yang lain menghadapi Persi Kediri, kita akan away, dan ini juga ada himbauan atau yang memang himbauan keras lah gitu ya untuk teman-teman yang memang sudah akan berencana berangkat ke Kediri. Nah, ini ada himbauan baik dari manajemen Persib Bandung, dari manajemen Persik, dan dari pihak keamanan dari ya Persi Kediri gitu ya. Nah, ini mohon disimak baik-baik, jangan sampai kejadian yang tidak diinginkan terulang teman-teman, apalagi kita akan menghadapi laga home menghadapi Persija Jakarta di akhir putaran pertama, jadi bisi kuma onam lah nantinya gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita coba mulai dari awal. Yang pertama, himbauan dari manajemen Persib Bandung yang mana jangan away ke Kediri katanya gitu ya. Jadi ya menurut Kang Adi ini takutnya yang ditakutkan hal buruk terjadi ketika kita away. Komdis PSSI ini akan menerapkan satu sanksi berat katanya yang berulang untuk Persib Bandung. Bisa jadi ya sanksinya diberikan di pertandingan selanjutnya, yaitu laga kandang tanpa penonton, kan sangat merugikan sekali gitu ya. Jadi sekali lagi jangan away ke Kediri, nonton dan dukung di rumah saja katanya gitu ya. Nah, ini pun ada himbauan dari Panpel Persi Kediri sendiri yang sudah mengirimkan surat resmi ke manajemen Persib Bandung. Jadi di dalam suratnya ini mengatakan bahwa untuk saat ini Persi Kediri hanya membuka 1/4 dari jumlah kapasitas Stadion Brawijaya, yang mana katanya hanya ada 3.000 penonton saja, dan itu pun diperuntukkan untuk Persi Kediri, untuk fans dari Persi Kediri, dan tidak boleh ada supporter tamu teman-teman itu ya. Nah, ini suratnya pun sudah jelas tercantum di situ tanggal dan juga dari mananya gitu ya. Nah, ini dari Panpel manajemen Persi Kediri. Lalu yang ketiga, ini dari himbauan pihak keamanan teman-teman. Pihak keamanan akan menyekat katanya, nanti akan setidaknya memeriksa ya supporter yang datang ke stadion. Yang pertama itu akan diperiksa tiket dan juga kalau memang tiketnya ada, lalu identitasnya katanya. Di luar ya, kalau ada KTP di luar sekitar Kediri mungkin ya itu akan tidak boleh masuk katanya teman-teman. Jadi ini pun berlaku ya untuk semuanya. Mungkin ya kan Bobotoh tuh ada di mana-mana, ada yang mungkin ya saat ini punya KTP di Jawa Timur atau Jawa Tengah atau dimanapun itu yang terdekat dengan Kediri pun katanya ya nanti akan setidaknya tuh dapat penyekatan dulu gitu ya. Jadi ya yang boleh masuk ke dalam stadion khusus supporter Persik Kediri. Nah, ini untuk pembelian tiketnya pun ini sudah akan diserahkan ke komunitas Persik Kediri katanya. Jadi tidak dijual secara umum. Nah, ini memang ya sudah dilakukan beberapa langkah untuk setidaknya lebih nyaman dan aman saja katanya di dalam stadion. Nah, ini juga menurut pihak kepolisian, tadinya pihak keamanan dari Persik Kediri ini bersama Panpel ingin memajukan jadwal yang asalnya kan jam 7 malam gitu ya. Persik menghadapi Persib tanggal 5 Januari mendatang. Itu awalnya kan jam 7 malam 19.00 waktu Indonesia Barat, ingin dimajukan jadi sore hari, jadi 15.30. Namun ini tidak bisa, tertolak oleh broadcaster, oleh ya stasiun TV-nya gitu ya. Nggak bisa katanya diundur gitu karena ini mempengaruhi banyak hal. Jadi ya sudah, kalau nggak bisa kembali lagi ke jam 7 malam teman-teman. Nah, ini ada sedikit catatan, berarti kemarin pun yang pada saat
laga Persib menghadapi Bayangkara FC di GBLA gitu ya. Jadi Persib Bandung kan hanya ditayangkan di video.com. Akhirnya bisa ditayangkan live di Indosiar. Nah, ini izinnya sebetulnya siapa yang mengizinkan gitu ya. Setelah mengetahui laga Persik menghadapi Persib ini yang bisa menentukan jadwal, salah satunya pihak broadcaster, teman-teman. Jadi ya broadcaster ini memang mempunyai satu peran besar juga gitu ya dalam menayangkan siapa nih yang mau ditayangkan atau siapa yang tidak akan ditayangkan gitu untuk siaran Liga 1-nya atau Super League ini. Nah, ini yang sedikit terjawab lah buat teman-teman bobotoh kemarin yang menanyakan gitu ya. Ini sebetulnya kalau minta izin ini yang berhak memundurkan atau apa, iLeague atau siapa? Ternyata ada peran broadcaster atau penyiaran yang memang mempunyai peran cukup besar juga yang bisa menentukan pertandingan ini disiarkan jam berapa atau pertandingan yang mana yang akan hanya via live streaming gitu ya, tidak akan disiarkan secara live atau live delay. Nah, ini ya setidaknya tahu lah ya dari kejadian ini. Nah, makanya pihak keamanan daripada Persib Kediri ini memohon sekali lagi untuk supporter tim tamu yang mana kan akan menghadapi Persib Bandung, tentu tujuannya ke Bobotoh katanya. Jadi Bobotoh dilarang datang ke Kediri, teman-teman, karena ini pun bisa berakibat fatal juga gitu ya. Namanya Komdis kita apal meren gitu ya. Habis ini kita akan menghadapi Persija di laga GBLA atau di laga kandang di GBLA. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami dan jangan jangan berbuat aneh-aneh gitu ya. Kalaupun ada yang lolos ya toslah nonton sebagai penonton saja, jangan nyeri kenting gitu ya, atau jangan menimbulkan kontroversi di sana. Hilangkan atribut, jangan menggunakan apapun yang berbau Persib Bandung. Tos kalau memang berhasil masuk ke Stadion Brawijaya, nonton sebagai penonton saja, biasa ya, penonton biasa, bukan sebagai supporter. Baik teman-teman, ini mengenai ya himbauan yang mana harus kita sampaikan juga biar teman-teman pada ngerti, pada ngeh juga, karena kan ya selain literasi kita juga harus mengedukasi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, ini juga mengenai Persik Kediri, cukup panas suasana di luar stadion, di luar lapangan hijau ya. Kita lepas dari stadion dulu. Jadi di atas kertas ini memang ada beberapa pemain yang memang katanya sudah akan dipinjamkan ke Persik Kediri kembali, entah memang dilepas secara permanen atau memang akan dipinjamkan. Kan saat ini ada pemain yang sedang dipinjamkan juga ke Persik Kediri, yaitu Hen Herdiana, teman-teman gitu ya, jangan lupa. Nah, di Persik juga ada mantan pemain Persib Bandung, yaitu Ezra Walian, dan juga hubungan Persik dengan Persib ini sebetulnya harmonis, teman-teman, dari segi peminjaman pemain atau pembelian pemain gitu. Itu juga kan musim lalu kita juga pernah meminjam Ahmad Agung gitu ya dari Persik untuk memperkuat gelandang bertahan Persib Bandung gitu. Jadi memang harmonis lah hubungan dari kedua klub ini. Nah, namun yang menjadi satu sorotan adalah yang pertama dulu ini datang dari Persib Bandung, yang mana katanya apakah sudah deal akan meminjamkan duo Hehanusa gitu ya ke Persik Kediri. Jadi Persib kemungkinannya ini mah ya rata-ratanya 80% lah tonton gitu ya. Jadi belum 85, jadi belum bisa dibilang deal, tapi baru 80% antara Hehanusa bersaudara atau hanya satu Hehanusa kakaknya saja gitu yang akan ke Persik Kediri, adiknya memilih Bali United atau ingin bergabung dengan kakaknya di Persik, kembali ke Persik Kediri lagi. Nah, ini kan memang bisa jadi, semuanya bisa jadi. Kemungkinan ketika Persib datang ke Persik, nah ini ada pembicaraan yang lebih lanjut lah mungkin gitu ya teman-teman, sehingga Rezaldi Hehanusa itu memang dikaitkan dengan Persik Kediri untuk opsi peminjaman atau pembelian secara permanen gitu ya. Dan berbeda dengan adiknya juga, ada Hamra Hehanusa juga memang direncanakan katanya akan dipinjamkan juga ke Persik Kediri atau Bali United. Jadi ya
apa ya, kalau untuk Hamra mungkin kalau balik lagi ke Persik ada rasa canggung mungkin ya, kan tahun kemarin dibeli dari Persik, sekarang dipinjamkan lagi ke Persik kayak kumaha pingpong gitu ya. Jadi ya mungkin bisa milih ke Bali United juga. Jadi ini ya kita lihat aja lah nanti perkembangan akhirnya bagaimana. Kalau memang ya akhirnya bersatu lagi kakak adik ini di Persik Kediri ya nggak masalah juga, karena kan tenaga mereka juga masih terpakai gitu ya di Persik Kediri. Untuk kalau misalkan Hamra sepertinya memang akan dipinjamkan karena kan dia masih punya kontrak di Persib Bandung lebih dari 1 tahun. Tapi kalau Rezaldi atau Bule ini kan habisnya bulan Mei 2026, jadi ya hanya setengah musim lagi di Persib Bandung gitu. Jadi ya bisa dibeli dengan opsi pembelian tebus kontrak gitu ya. Nah, kita nggak tahu yang mana yang akan dipilih oleh kedua tim gitu ya. Yang pasti kan kalau Hamra sama sekali belum pernah tampil di laga resmi Liga 1 maupun ACL 2 di musim ini. Tapi kalau Rezaldi walaupun baru sembuh dari cedera ya, ini dikasih kesempatan 3 kali main gitu ya. 2 kali di ACL 2, 1 kali di Super League. Namun itu pun dengan waktu yang terbatas, teman-teman. Makanya ya mungkin nggak cukup gitu ya di usia emasnya Rezaldi. Tentu dia butuh pembuktian karena melihat dari potensinya masih ada 1-3 tahun lagi bermain di Super League. Jadi pengen memanfaatkan waktu tersebut mungkin untuk Rezaldi. Kalau di Persib ini sangat berat bersaing dengan beberapa saingan pemain lainnya. Jadi lebih baik ya opsi terbaik adalah keluar dulu dari Persib Bandung gitu ya, teman-teman. Nah, ini juga menarik bahwa Persib Bandung kan ada di peringkat pertama sementara gitu ya, dan juga Persik Kediri di posisi 12. Makanya ya tidak terlalu, kalau mepet-mepet nih biasanya agak sulit tercapai karena ya itu kan mereka atau kita sedang saingan untuk merebut tahta juara di akhir musim. Tapi kalau melihat situasi klasmen sementara itu sangat memungkinkan karena jaraknya sudah jauh gitu ya. Walaupun ya apapun bisa terjadi, bukan meremehkan, tapi memang sudah jauh terpaut ya Persib ke-1, Persik ke-12 ini, sehingga untuk perpindahan pemain bisa terjadi, teman-teman. Itu lebih memudahkan juga karena ada beberapa tim yang melihat papan klasmen juga, nggak mungkin meminjamkan pemain ke rival terdekat gitu ya, karena itu ya sangat beresiko kita ngejar juara malah ngasih kesempatan tim lain juara. Tapi kalau dengan Persik Kediri ini meminjamkan pemain ya win-win solution ya. Pemain butuh menit bermain dan kita juga butuh pemain baru yang akan didatangkan. Jadi biar tidak terlalu gemuk skuad Persib Bandung di putaran kedua nanti, teman-teman. Menarik gitu ya. Itu dari Persib Bandung. Lalu yang kedua, ada kabar yang cukup dar lagi lah gitu ya. Kemarin kita memberitakan tentang Adrian Luna, teman-teman. Fresh baru tadi malam kita beritakan. Adrian Luna memang oleh klubnya sendiri, Kerala Blaster, itu memang sudah di-announce, sudah diumumkan bahwa akan melanjutkan ya kepindahan dulu pemain tersebut atau akan dipinjamkan dulu ke klub Asia Tenggara. Nah, banyak juga kabar yang memang menyebutkan akan ke Indonesia katanya, atau sudah memang sedang negosiasi dengan klub-klub Indonesia. Nah, ini kan dikaitkan dengan Persib Bandung gitu ya rumornya. Ternyata sepertinya memang benar ke Indonesia, teman-teman gitu ya. Namun apakah ke Persib Bandung? Nah, ini masih, kan kemarin kita berapa persen ya, kalau 50% ya kemungkinan gabung dengan Persib Bandung. Nah, ternyata sekarang kabarnya katanya malah milih Persik Kediri. Nah, apakah memang ya terjalin gitu ya, apalagi kalau sudah ada obrolan, sudah dibenarkan akan ke klub Indonesia, lalu sudah ada nama klub yang munculnya gitu ya, Persik Kediri, kemungkinan ya sudah turun. Untuk statistik Adrian Luna ke Persib Bandung turun 25%, jadi hanya 25% saja gabung dengan Persib Bandung, dan itu sangat jauh dari kata
tanda tangan kontrak gitu ya. Jadi ya mungkin bukan Adrian Luna yang akan menggantikan posisi William Marsilio teman-teman, atau posisi dari WM10 gitu ya. Jadi ada pemain lainnya, tentu saja ditunggu saja gitu ya teman-teman. Jadi ini menarik lah menghadapi Persik Kediri ini, bukan hanya ketegangan nantinya yang di atas lapangan. Menurut Bojan Hodak ini seperti final Piala Dunia katanya menghadapi Persik Kediri, karena dari 5 laga terakhir di kandang gitu ya, di kandang Persik Kediri ini mereka menang 3 kali, draw 1 kali, dari 5 atau 6 pertandingan pokoknya menangnya lebih banyak daripada kalah hanya 1, dan draw juga hanya 1 katanya gitu ya. Jadi ya tim yang patut diwaspadai gitu. Tapi dari tiga gelaran laga terakhir ketika kita away ke Kediri, dari mulai 2002, 2023, 2022, 2023, 2024 itu kita selalu bagus gitu ya bermain di away ketika menghadapi Persik Kediri teman-teman. Jadi ya bisa menjadi modal bagus lah buat Persib Bandung juga. Melihat statistik kita bisa pede setidaknya menghadapi Persik di kandangnya gitu ya teman-teman. Baik, itu sedikit intermezzo saja di pagi hari ini. Selanjutnya kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke tim redaksi. Yang pertama, Kang Roni, pembukaan transfer Iraha tanggal 10 Januari Akang gitu ya. Tanggal 10 Januari 2026, kurang lebih 7 hari lagi atau seminggu lagi. Makanya ditontonnya sampai akhir, karena kan pertanyaan maupun sapaan ini penting juga buat teman-teman, karena biar tahu gitu ya. Pertanyaan dari teman-teman Boboto ini kadang ya ratusan pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh bobotoh yang lainnya, jadi terwakilkan. Nah ini alhamdulillah lah, kita juga bisa saling ngobrol di sini, sharing gitu ya. Jadi teman-teman tahu ya, kita juga semua jadi tercerahkan atau lebih tahu lagi gitu ya. Jadi pembukaan transfer putaran kedua itu dimulai tanggal 10 Januari sampai dengan awal bulan Februari teman-teman. Lalu yang kedua, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Cara dapetin tiket Persib PS Persija di Persib Apps biar dapet 3 gimana caranya Kang? Wah, ya mah maruk ya. Nggak bisa kan, jadi satu aplikasi, satu akun, satu tiket, nggak bisa dapat 3. Ini mah saya juga mau atau ya langsung dapat 3, bahkan dapat 4 sebetulnya bisa. Caranya adalah Akang ikutan paspor Planet Persib dulu. Jadi ikutan Planet Persib, ya itu baru bisa beli sampai dengan 4 tiket. Jadi satu akun 4 tiket asal dalam satu kartu keluarga ya. Nah ini yang cara lainnya gimana bisa dapat sampai dengan 3 tiket. Caranya adalah Akang beli tiket VIP 1. Kalau mau bawa anaknya ya tinggal bawa anaknya dari usia 5-14 tahun itu langsung ke Graha di hari H. Nah itu beli tiket VIP juga diskon 20% gitu ya. Nah itu berarti dapat 2 tiket dalam satu akun, asal Akangnya beli VIP satu lagi offline gitu ya di Graha untuk anaknya. Lalu yang selanjutnya, level Liga India sama Liga Indonesia bagus mana sih Kang? Wah ini berat sih kalau untuk disamain ya. Kita punya kualitas masing-masing harusnya. Jadi untuk saat ini kita bisa membanggakan liga kita dulu lah. Karena kan Liga India sekarang lagi carut marut gitu ya. Sponsor saja sampai pada nggak mau. Lalu stasiun TV juga pada nggak mau nyiarin. Jadi ada sesuatu, apakah memang unsur politiknya lebih tinggi, kuat banget di sana atau gimana, kita juga nggak tahu. Apa banyak mafianya juga di sana. Nah alhamdulillah Liga 1 masih ada, minimal ya kita tidak seberantakan Liga India lah. Kalau sekarang Liga Indonesia ya punten kalau memang agak sedikit berlebihan, tapi saya membanggakan Liga Indonesia kita daripada Liga India gitu ya. Kita masih jalan, setiap tahun juga masih jalan gitu ya. Mungkin dulu memang ada perpecahan PSSI-nya sehingga Liga tidak jalan, tapi ya kalau sekarang mah Liga terus jalan dan alhamdulillah. Liga Indonesia menurut saya lebih baik dari Liga India ya. Lalu Kang punten mau tanya, klub
Paralon FC latihannya masih di Sawahan ya. Wah, ini nih, ini jadi bukan dari saya ya, yang datang dari teman-teman bobotoh. Ada yang bilang klub apa BUMD, klub APBD, sekarang juga klub Paralon FC. Wah, macam-macam. Tapi alhamdulillah gitu ya, kalau kalau Persib mah sudah minimal ada latar belakang yang enakeun gitu kalau latihan. Jadi ada logo, ada sponsor gitu ya, bukan tangkal cau, tangkal non eta jagong gitu ya, loba reungit. Nah, ini yang minimal mah ya enakeun dilihatnya gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya, Kang upami Persib hat-trick juara bintangna janten 5 bakal siga Inter teu Kang, bintangna janten hiji tapi besar. Bentar, Kang upami Persib hat-trick juara. Oh, bintangnya ya kan sekarang kita bintangnya 4 ya. Kalau 5 apakah akan diganti jadi 1 bintang tapi gede gitu ya kan, kayak Inter Milan. Nah, saya nggak tahu kalau masalah itu. Mungkin ada tim desain dan juga harus koordinasi dengan I-League mungkin atau gimana, karena apakah ada hal yang harus diobrolin atau enggak. Nah, ini masih agak sedikit panjang, tapi minimal kita hat-trick juara dulu saja, doakan teman-teman, amin. Dan ya bagus juga sih sebetulnya ya, kalau biar nggak banyak bintang gitu ya. Jangan sampai ya kita 5 bintang dijadiin 1 besar, oke lah. Jadi bintang 1 tuh menandakan 5 kali juara, bukan bintang 1 menandakan 11 kali juara ya, entah zaman Majapahit atau apa itu pialanya, jadi bintangnya ngan hiji, enggak lah. Tapi ya kita nggak tahu lah, nanti minimal kita hat-trick dulu ya. Lalu selanjutnya, Kang aya deui bek asal Argentina hargana wah, inisialna GA. Saha deui ieu teh GA, Garuda Indonesia atau saya belum dengar back asal Argentina itu ya. Itu mungkin baru rumors, tapi nanti kita coba cari tahu dulu saja. Lalu selanjutnya, kumaha kabar kiper Adam? Baik-baik saja, kiper Adam masih mengikuti latihan secara baik, secara normal, dan tidak ada hal-hal yang membuat keracunan lagi. Biasanya kan Adam Priesbeck untuk keracunan makanan tiba-tiba cedera gitu ya. Tapi ya sekarang mah lagi normal, semuanya baik-baik saja, dan akan nggak tahu nih besok atau hari ini dibawa nggak nih ke Kediri. Sepertinya sih tidak gitu ya, tapi ya kita lihat nantilah teman-teman. Oke, selanjutnya ada teman-teman yang ingin disapa katanya. Siap. Yang pertama dari bobotoh di Cianjur, ada juga bobotoh Cipeundeuy Kuningan, ada juga boboko Pamulang Tangsel, ada juga Kang Edi di Bandung, ada Kang Mandor Pekayon Jaya Bekasi Selatan, ada juga boboko Singaparna, ada juga Mang Engkus boboko Cikampek, ada juga bobotoh Pangadegan Sumedang, ada juga bobotoh di Rancamanyar, ada juga bobotoh di Talaga Saat Puncak, lalu ada Kang Entis Sukarindik Tasik, ada juga bobotoh di Kebumen, ada juga Kang Ujang di Korsel, ada bobotoh di Bogor, ada Kang Adi Adrian Grip Laundry di Lembang, ada bobotoh di Lapang Gumbira Nagrak Sukabumi, ada juga bobotoh di Sawah Lunto, bobotoh di Majalaya, bobotoh Panjalu Ciamis, bobotoh Banjarsari Langkap Sari, ada juga bobotoh Viking Majenang Cilacap, ada bobotoh Cimande Bogor, ada juga Viking Sulut, bobotoh Gunung Putri Ciamis, Kang Baim di Ciracas Jaktim, ada juga Abah di Cigadung, lalu juga ada bobotoh di Sancang Garut, lalu ada juga Kang Arif Paseh di Majalaya, dan terakhir ada bobotoh di Katapang. Hatur nuhun teman-teman atas atensinya di pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan bisa menambah wawasan baru setiap harinya untuk teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.